Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 mandiri. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan tambahkanlah aku pengetahuan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, dalam buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan belajar mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala di pelajaran 7 halaman 98. Silakan teman-teman buka bukunya masing-masing ya. Oke, hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, nanti kita akan belajar beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, nama-nama Rasul Allah. Yang ketiga, Rasul-Rasul ulul azmi. Dan yang terakhir, hikmah dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita langsung pembahasan yang pertama, beriman kepada Rasul Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Di antara mereka ada yang dikisahkan dalam Al-Quran, ada yang tidak. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul untuk menjadi teladan manusia. Beriman kepada Rasul Allah merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Nah, kita belajar kembali kepada rukun iman yang ada 6, yakni pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini yang kita akan bahas adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam rukun iman yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasul sebagai petunjuk dan tuntunan umat manusia agar kita selalu berada di jalan yang benar. Berikut adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. 2. Berkata benar dan jujur. Yang ketiga, selalu bersemangat dan bekerja keras. Yang keempat, rajin belajar. Yang kelima, bisa dipercaya. Dan yang terakhir, sopan, santun, dan rendah hati. Nama-nama Rasul Allah. Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Risalah itu berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup manusia. Umat yang mengikuti risalah itu akan selamat dunia dan akhirat. Bagi yang tidak mengikuti risalah itu akan celaka dunia dan akhirat. Berikut adalah nama-nama nabi yang wajib
kita ketahui ada 25. Let's get song. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Bagaimana teman-teman? Sudah hafal? Seluruh nabi dan rasul membawa ajaran yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia menyembahnya serta mengajak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul ulul azmi. Rasul artinya utusan. Ulu artinya yang mempunyai. Al-azmi artinya kemauan yang teguh atau kuat. Rasul ulul azmi artinya utusan Allah yang mempunyai kemauan yang kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankannya. Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada umat yang keras kepala. Mereka adalah keturunan Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mempunyai mukjizat membuat perahu yang besar. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud dan rakyatnya yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai mukjizat tidak hangus tatkala dibakar. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun dan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular dan juga membelah laut merah menjadi jalan. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa yaitu membuat burung dari tanah bisa hidup, menyembuhkan penyakit, dan dapat menghidupkan orang mati. Dan yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad diberi mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran yang berisi petunjuk pedoman hidup umat manusia.
Hikmah beriman kepada Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya: yang pertama, menjalani hidup dengan tenang. Yang kedua, semakin rajin beribadah. Yang ketiga, takut berbuat tidak baik. Yang keempat, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang kelima, semakin rajin belajar. Berikut adalah proyek pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk minggu ini. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Putari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.